Ya, selamat datang di program Bisa Pol, Bincang Santai Politik. Di acara yang pertama ini, ya kita tahu ya, politik ini biasanya identik dengan serius-serius aja. Tapi kita coba sekarang bahas politik dari sudut pandang yang santai-santai aja. Karena gak enak juga kan kalau kita serius-serius terus. Karena ini program yang pertama, maka dari itu kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dulu. Pertama, saya sebagai host di sini ya. Nama saya Muhammad Fathar Rizqullah dari Ilmu Politik Universitas Nasional Angkatan 2019. Dan ada di sebelah saya sekarang narasumber kita yang hebat, yang cantik, yang keren, yang udah sarjana pastinya. Asik. Namanya Kak Irma Yanti. Halo Kak Irma. Halo, halo. Ya, Kak Irma ini senior gua. Tadi perasaan pakai saya. Tapi gak apa, kita pakai gua aja biar santai ya. Kita kan bincang santai ya kayak. Kita pakai gua aja ya. Kak Irma ini teman-teman semuanya ini senior gua angkatan 2017. Angkatan 2017 alhamdulillah udah lulus ya di antara teman-teman lain. Maaf apa-apa yang belum lulus, maaf ya. Ya Kak. Kak Irma ini fokusnya teman-teman ada di isu-isu soal gender, ya Kak. Sebelum masuk ke sana, mungkin kita bahas dulu kali ya. Setelah lulus ini Kak Irma ngapain aja gitu? Asik. Iya, mungkin bisa dijawab Kak. Abis lulus ngambil ijazah pulang sih. Oke, iya. Cukup jawabannya sangat-sangat akademis sekali ya teman-teman. Kita habis dengar itu dari aktivis gender Betul, kebetulan. saya kan biar santai gitu ya. Oke, halo teman-teman semua. Nih mungkin ada yang udah kenal juga ya, pastilah ya. Apalagi yang suka nongkrong di kabel gitu, masih kabel banget gitu. Suka nongkrong di kabel. Terus teman-teman yang belum kenal juga, halo, kenalin gue Irma Hairani, angkatan 2017 Ilmu Politik, lulus tahun 2021 gitu. Dan setelah lulus kegiatannya masih fokus ya di seputar gender, kebetulan juga penulis di media online, jadi masih aktif nulis di media online, terus beberapa kali juga terlibat dalam beberapa penelitian, jadi project-project itu. Sempat terlibat juga ada project dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia buat profil ulama-ulama perempuan berbasis digital gitu, selama kurang lebih 3-4 bulan. Gitu aja sih, dan sekarang lagi fokusnya di nulis aja. Luar biasa sekali. Thank you. Ini adalah perwujudan dari seorang mahasiswa yang berhasil sebagai mahasiswa ya teman-teman semuanya. Amin, insya Allah. Sebagai seorang penulis aktif, sebagai aktivis, sebagai tadi ikut-ikut di apa tadi Majelis Ulama juga ya. Kongres Ulama Perempuan. Kongres Ulama Perempuan, dan luar biasa sekali lah. Itu sepak terjang secara umum. Tapi kalau kiprah Kak Irma sendiri gitu kan sebagai seorang aktivis gender selama ini gitu. Asik. Itu gimana sih Oke. kira-kira, mungkin bisa diceritakan? Waktu tahun 2019 itu gue kebetulan ketua dari komunitas Gender Talk. Cuman tahun 2020 awal-awal mengundurkan diri karena mau fokus ke beberapa hal. Dan tahun 2020 Agustus itu gue gabung di komunitas Puan Nulis. Kalau teman-teman tahu nih komunitas Puan Nulis. Jadi komunitas itu fokusnya memang ke perempuan-perempuan yang punya profesi sebagai penulis gitu. Jadi kita tuh di sana dikasih upgrading skill, dikasih latihan menulis segala macam, dikasih upgrading pemikiran juga gitu, dan beberapa kali juga melakukan kegiatan untuk masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau di aktivis itu mungkin lebih ke komunitas aja sih, dan karena memang backgroundnya sebagai penulis ya, jadi ya udah lebih ke penulisan aja gitu, dan di komunitas Puan Nulis. Dan kebetulan juga memang terlibat di Duta Baca juga, Duta Baca Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Jadi beberapa kali juga kegiatan di sana gitu. Oke, tapi sebenarnya yang gue jadi pertanyaan itu kenapa fokus kepada isu gender gitu? Oke. Gitu. Wow, pertanyaannya personal banget ya. Dan gue seneng banget kalau ditanyain kayak gini gitu. Kenapa akhirnya seorang Irma itu fokus di isu gender gitu. Jadi ceritanya ini kita tarik mundur ke belakang gitu ya. Waktu gue masih SMP gitu, masih SMP gitu. Jadi ya seperti mungkin kalau kenal Bu Nur Rofiah bilang bahwa kita yang ada di Indonesia ini adalah anak kandungnya patriarki gitu. Jadi waktu gue SMP, gue sebagai anak perempuan itu
ruang gerak gue sangat dibatasi oleh orang tua gitu. Bahkan kalau misalnya gue pulang sekolah itu telat gitu, harusnya pulang jam 1 udah di rumah gitu, jam 1 belum di rumah tuh gue selalu diteleponin, selalu ditanyain kayak gitu kan. Terus kalau gue pulang telat diomelin segala macam gitu, dan gue tuh ngerasa banget kok ruang gerak gue tuh sangat terbatas. Sedangkan teman-teman gue yang laki-laki tuh mereka bisa main futsal biasanya gitu kan, pada main futsal bareng-bareng segala macam gitu. Kok gue kayak gini sebagai anak perempuan gitu. Terus pas SMA itu juga masih terulang. Gue kebetulan OSIS, wakil ketua OSIS, tentu banyak banget kegiatan, menyita waktu sampai sore, sampai malam bahkan. Dan di situ pun masih terulang gitu, yang gue tuh sangat ruang gerak gue sangat dibatasi di sana. Padahal kegiatan yang gue lakukan di luar itu kegiatan yang positif gitu kan, bukan kegiatan-kegiatan yang mungkin menjerumuskan gue ke hal-hal negatif gitu kan. Jadi kayak kok gini banget sih gue jadi perempuan, kayak gue ngerjain hal yang bener loh. Terus terkadang juga gue ceritain gitu ke orang tua gue supaya mereka tuh percaya, tapi tetap aja kalau misalnya gue pulang lama, gue jarang di rumah, gue diomelin tuh kayak anak perempuan tuh di rumah bla 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 segala macem kayak gitu kan. Nah terus kuliah kan, nah kuliah itu gue punya kesempatan untuk jauh dari rumah nih ceritanya ya kan, karena kan waktu SMP ya cukup jauh, cuman masih lumayan dekat. SMA juga deket banget gitu. Terus gue kuliah dari Bogor ke Jaksel gitu setiap hari, dan akhirnya disitulah gue manfaatkan waktu gue nih supaya kayak udahlah bodo amat, gue gak mau di rumah terus gitu, gue pengen di luar segala macam. Terus akhirnya gue juga ketemu teman-teman gue juga dikasih bacaan-bacaan yang memang membuka pikiran gue gitu kan. Dan gue ternyata gue sadar selama ini pengalaman yang gue alami itu banyak yang juga ngerasain gitu. Dan secara politik gitu, kita kan anak politik ya, secara politik, secara sejarah itu tuh memang ada kaitannya gitu, itu ada alasannya kenapa akhirnya kehidupan gue sebagai perempuan tuh seperti itu gitu. Akhirnya gue tertarik, terus gue belajar baca, terus gue mungkin ikutan diskusi segala macam, gue terbuka wawasan gue, dan kayaknya gue memang harus mendalami ini karena gue secara pribadi, secara personal ngerasain banget gitu dampak-dampak negatif dari adanya pembatasan terhadap perempuan itu. Dan gue pengen gue pengen adik-adik gue gitu, gue pengen teman-teman gue perempuan yang lain tuh nggak ngerasain apa yang gue rasain kayak gitu. Jadi gue sebagai perempuan yang udah sadar, gue juga pengen punya sebuah gerakan yang bisa memfasilitasi teman-teman perempuan gue supaya bisa lebih maju juga gitu. Oke, berarti itu kan panjang ya? Iya, panjang banget ya. Berarti itu berangkatnya itu dari keresahan di mana kayak merasa terkekang gitu. Betul, iya. Berarti kalau dari situ kita mungkin akan ada pertanyaan, kira-kira konsep kebebasan perempuan menurut Kak Irma itu seperti apa gitu kan? Karena kan dari tadi kalau misalnya pulang malam segala macam kan emang dari orang tua kita emang mengajarkan seperti itu kan. Nah, kalau menurut Kak Irma kebebasan itu seperti apa? Kebebasan bagi perempuan. Iya. Nah, tadi lu sempat mention bahwa dari orang tua gitu kan, bahwa perempuan di rumah gitu, perempuan tuh di domestik gitu. Itu adalah pemikiran yang keliru gitu. Jadi mungkin misalnya nih kalau ngomongin konsep gitu ya, ini kan anak politik nih nanti ya kan ya kan. Kalau ngomongin konsep misalnya ada tentang kodrat gitu. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa kodrat perempuan itu adalah di sumur, kasur, dapur, di ruang domestik gitu. Nah, mereka tuh keliru ya, gue gak mau bilang salah ya, tapi keliru dengan makna dari kodrat itu sendiri. Padahal kodrat itu artinya adalah segala hal ya, sesuatu yang terberi ini baik untuk laki-laki atau perempuan itu berdasarkan biologisnya gitu, kodrat gitu. Misalnya perempuan nih, kodratnya apa? Karena dia punya sistem reproduksi dalam tubuhnya, dalam dirinya, dia punya kodrat hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus anak, laki-laki perempuan bisa, itu bukan kodrat gitu kan. Nah, itu pasti banyak pandangan-pandangan masyarakat yang keliru di situ. Nah, gue pengen perempuan tuh bebasnya seperti apa sih gitu, karena kan nggak bagus juga, mungkin kita kan punya adat istiadat gitu ya, punya nilai, punya norma gitu, jangan sampai kebablasan juga gitu. Nah, gue tuh pengen ya perempuan bebasnya, kita sebagai perempuan bisa menjalani pilihan kita dengan lapang gitu, maksudnya dengan enak, dengan nyaman gitu. Karena sekarang masih banyak banget perempuan yang
lo harus pilih, lo mau pilih A atau pilih B gitu kan. Jadi kita banyak banget dikasih pilihan-pilihan yang itu udah dikonstruksi sama masyarakat gitu. Misalnya lo nanti udah lulus, udah kerja nih, terus ketika menikah lo pengen tetap kerja atau lo jadi ibu rumah tangga gitu. Padahal kan kedua peran itu bisa kita lakukannya sebagai perempuan ketika kita punya partner yang memang punya visi misi yang sama, punya perspektif gender gitu kan, punya perspektif keadilan dan kesetaraan gender gitu. Padahal itu bisa dijalanin bareng-bareng gitu. Ya, terus misalnya perempuan pengen sekolah gitu, pengen punya pendidikan, mungkin banyak banget stigmanya ya, stereotipnya kalau perempuan itu kuliah ambilnya perawat, ambilnya desain segala macam, gak boleh ngambil teknik gitu kan, yang memang sangat maskulin gitu katanya. Nah, gue tuh pengen perempuan bebas gitu untuk bisa mengambil pilihannya gitu. Kita sebagai perempuan, sebagai manusia tuh seorang yang utuh, individu yang utuh, yang ketika lo pengen milih A ya ambil aja, tapi yang penting lo bisa tanggung jawab dan ada konsekuensinya kayak gitu. Kita sebagai manusia kayak gitu nggak sih? Misalnya lo laki-laki gitu kan, ya udah lo boleh ngambil keputusan apapun gitu. Misalnya lo pengen ngambil mungkin teknik gitu, oh itu udah biasa. Terus misalnya lo pengen ngambil kedokteran gitu, gini, kalau misalnya cewek ngambil jurusan teknik dikomentarin, kalau laki-laki ngambil kedokteran, keperawatan itu masih jarang kan, maksudnya kayak yang dinegatifin gitu. Tapi kalau perempuan tuh banyak banget keputusan perempuan yang masyarakat tuh lihat itu salah, itu nggak boleh, itu bukan perempuan kayak gitu. Nah, gue tuh pengen perempuan ya bebas milih apa yang dia mau gitu. Dia pengen sekolah di mana, pengen jadi apa kayak gitu. Dia pengen nikahnya umur 30 gitu kan, dia pengen gak nikah, dia pengen gak punya anak gitu ya, bebas aja gitu kan. Yang punya tubuh siapa? Perempuan gitu. Tapi ya harus tetap komunikasi, tetap harus diskusi kayak gitu. Oke. Tapi emang sempat setuju ya kalau soal pendidikan yang tadi. Soalnya kalau gini, kalau misalnya suatu keluarga ada anak, dia punya anak perempuan, cowok sama cewek, pasti yang dikuliahin itu pasti cowoknya, ya kan? Karena padahal kan mereka sama-sama manusia, dan mungkin kalau misalnya di stigma masyarakat sekarang masih mungkin kayak gitu. Jadi cowok itu tulang punggung keluarga atau gimana gitu kan. Tadi kita banyak bahas ya soal Kak Irma, soal pandangan-pandangannya soal isu gender, kiprahnya juga isu gender. Ada soal pernah di Puan menulis kan, pernah di forum ulama kerja kontrak sih, di Kongres Ulama Perempuan. Kongres Ulama Perempuan. Dan mari kita masuk ke isu yang lagi hangat, ya kan? Karena besok kebetulan pas ini tayang itu ada di Hari Kartini, dan di Indonesia saat ini kan isunya emang yang kencang-kencang itu soal kekerasan seksual. Hampir setiap tahun, mungkin setiap bulan ya, selalu ada kekerasan seksual. Susah banget ngomongnya teman-teman ya. Terus baru kemarin juga tuh ada mahasiswa universitas mana gitu ya, di mana dia mengalami pelecehan seksual dari dosen, tapi dosennya divonis bebas itu ya, kayak itu aneh banget ya itu aneh banget itu. Aduh, emang hukum di Indonesia itu cukup aneh. Nah, karena dari itu kan akhirnya muncul ada namanya RUU sekarang jadi undang-undang, udah sah jadi undang-undang TPKS, iya kan, undang-undang TPKS soal keperempuanan lah istilahnya ya, untuk perempuan kan undang-undangnya. Soal apa tuh? Korban kekerasan seksual nggak cuma perempuan cuy. Jadi apa? Perempuan laki-laki tuh bisa jadi korban. Oke. Jadi kita masuk ke yang pertama kali ya, yang paling basic pertanyaannya. Apa sih undang-undang TPKS itu? Oke, jadi kita ngomongin latar belakang dulu kali ya, kenapa ada undang-undang TPKS gitu. Jadi memang di Indonesia, di manapun gitu ya sebetulnya, karena kita masih hidup di lingkungan masyarakat yang pola pikirnya tuh masih patriarki gitu, melihat bahwa perempuan itu adalah makhluk nomor 2, makhluk yang lemah gitu, cuman individu ya, objek seksual aja gitu kan, masih banyak pandangan yang seperti itu gitu. Jadi memang banyak banget terjadi kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Nah, korban ini gak cuman perempuan, tapi laki-laki juga bisa jadi korban. Cuman memang pada praktiknya lebih banyak korbannya itu perempuan gitu, banyak pelakunya laki-laki, karena balik lagi ke pola pikir tadi gitu. Nah,
semakin kesini tuh kasusnya makin meningkat gitu. Nah, makanya kita sebagai negara hukum gitu, sebagai negara yang memang harus dalam konstitusi juga menjamin gitu ya, bahwa kita sebagai warga negara tuh harus dijamin haknya, harus dijamin supaya kita tuh bisa hidup secara nyaman gitu kan. Ya perlu nih ada payung hukum yang mengatur tentang kasus kekerasan seksual ini gitu. Jadi dibuatlah, diinisiasilah oleh Komnas Perempuan, oleh Forum Pengada Layanan, oleh LBH Apik untuk membuat yang namanya waktu itu sekitar tahun 2010 sampai 2013 itu dibuatlah naskah akademiknya, dibuatlah draft rancangan undang-undangnya gitu. Waktu itu kan masih PKS ya, penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi karena itu kasus kekerasan seksual tuh makin hari makin meningkat gitu, bahkan dari tahun 2012 sampai tahun 2018 kalau nggak salah itu bisa sampai 79% meningkatnya gitu. Bahkan kemarin pandemi itu meningkatnya jor-joran gitu kan, sangat meningkat gitu, banyak banget kasus kekerasan seksual yang terjadi baik untuk perempuan dewasa maupun anak-anak gitu. Jadi perlu nih ada payung hukum yang bisa mengakomodir kasus-kasus kekerasan seksual itu. Jadi nggak kejadian lagi nih nanti seperti kasus kekerasan seksual mahasiswa yang ada di UNRI, iya kan? Sudah diproses segala macam, sudah banyak aktivis perempuan juga menyuarakan gitu, tapi akhirnya pelakunya divonis bebas gitu, wah, gitu kan, kayak kesel banget, parah. Nah, semoga harapannya dengan adanya undang-undang TPKS ini nantinya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia itu bisa diproses secara hukum, bisa diproses dengan baik dan memang berpihak kepada korban gitu. Oke, ya tapi kalau dari positif thinking saya mungkin dia bebas karena sopan kali ya. Tadi kan soal apa itu undang-undang TPKS. Tapi kita butuh banget gak cuma cewek tapi juga cowok butuh soal itu kan, karena yang mengalami pelecehan seksual ternyata bukan cewek doang gitu. Soalnya jurat aja nih Kak, soalnya kalau misalnya cewek nih dilecehin itu pelecehan kan, tapi kalau cowok dilecehin itu kayaknya cowoknya yang mau. Nah, itu namanya toxic masculinity. Iya, toxic masculinity. Jadi kayak lagi rame di TikTok. Iya, kalau laki tuh kayak udah orang yang superior, orang yang kuat gitu. Pun dia mau dilemah-lemahin gimana, dia tetap kuat gitu begitu ya. Kayak ketika lo nih sebagai laki-laki mengalami kasus kekerasan seksual ya udahlah gitu. Terus kalau lu pun pengen ngelapor, lu malu gak sih? Kayak gue sebagai cowok malu gitu kan. Malu nih mau ngelaporin gitu. Padahal itu nggak apa-apa. Kayak kita laki perempuan sama-sama manusia, punya hak asasi manusia gitu kan. Punya hak untuk dilindungi oleh negara gitu. Itu nggak apa-apa banget ketika lo mengalami kasus kekerasan seksual sebagai laki-laki, lo melapor nih ke kepolisian segala macam. Cuman kan sebelum adanya UU TPKS ini ya balik lagi ya, banyak banget stigma gitu. Ketika lo ngelapor mungkin lo akan dianggap remeh gitu sama penegak hukum, mungkin sama oknum-oknum kayak gitu kan. Nah, di UU TPKS ini ada lo nantinya pengaturan untuk memberikan pelatihan kepada para penegak hukum supaya memiliki perspektif gender, supaya memiliki perspektif korban gitu. Jadi siapapun nanti yang melaporkan kasus kekerasannya ya dia dilayani sebagai dia korban gitu, bukan siapa-siapa lagi, ya dia korban, dia yang harus dibela, yang harus dilayani, yang harus ditangani gitu. Ya karena emang kenyataannya seperti itu mungkin ya. Kalau pelayanan hukum di Indonesia saat ini emang aneh banget sih Kak emang. Kalau kita datang kantor polisi kan jangan bahas polisi bahaya banget itu teman-teman ya. Oke, kita bahas yang aman-aman aja. Oke. Kita jangan bahas polisi. Jangan bahas polisi. Oke. Kan kalau misalnya di undang-undang ini kan ada 9 bentuk kekerasan seksual. Ada pelecehan fisik, pelecehan non fisik, kekerasan berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seks. Nah, menurut Kak Irma, kalau Kak Irma sendiri ini lebih concern ke yang mana? Terkait 9 isu, 9 tipe bentuk kekerasan seksual. Gitu. Jadi gue sangat senang ya undang-undang RUU ini akhirnya jadi undang-undang gitu. Terus ada 9 bentuk kekerasan seksual, meskipun ini banyak yang awalnya tuh dari Komnas Perempuan itu kan sudah membuat 15 bentuk kekerasan seksual, terus akhirnya kemarin juga jadi 9.
tapi susunannya juga berbeda nih dari yang rancangan draft dari Balek gitu. Nah, cuma di sini gue lebih ya concern pasti ke isu kekerasan seksualnya ya, dan gue juga sangat mengapresiasi akhirnya ada nih pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, karena kan saat ini ya kita di dunia digital gitu ya, banyak banget sekarang kasus-kasus itu sudah berpindah gitu, bukan berpindah, berkembang gitu ya, berkembang ke ranah digital gitu. Dan satu lagi yang mungkin jadi concern gue adalah di ini mana yang pemaksaan perkawinan gitu, karena gue juga merupakan seorang yang sangat concern ke isu perkawinan anak gitu. Gue sangat menentang namanya perkawinan anak gitu. Gue nggak suka banget ya kalau misalnya gue dengar ada yang melaksanakan perkawinan anak gitu, karena apa ya, karena gue pernah hampir gitu, mungkin bisa dibilang ya pernah hampir jadi korban juga. Terus gue pun ngeliat di daerah-daerah gitu banyak banget budaya-budaya yang mendorong adanya praktik perkawinan anak gitu, padahal anak perempuan itu perlu loh untuk diberikan akses pendidikan gitu kan, perlu untuk dia bisa berkembang sebagai dirinya sendiri gitu. Tapi karena pemikiran tadi yang sudah lo sebutkan juga bahwa lebih penting menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan, akhirnya misalnya ketika ada keluarga yang ekonominya tidak memungkinkan, tidak mencukupi, ya udah mereka lebih memprioritaskan anak laki-lakinya yang sekolah, anak perempuannya ya sial-sialnya nanti dinikahkan gitu, dengan visi misi mengurangi beban keluarga gitu kan. Atau laki-lakinya punya tanah ya kayak. Gitu, makanya gue emang concern banget sih di isu perkawinan anak, dan gue juga sempat beberapa kali melakukan campaign di media sosial tentang perkawinan anak ini tuh. Oke. Tadi yang menarik itu sebenarnya yang di digital ya. Ya itu menarik juga sih di digital. Kalau dari tangkapan saya nih, selama saya bermain sosial media di digital, mereka yang mungkin dilecehkan secara verbal di digital kali ya, perempuan-perempuan yang emang banyak kan misalnya seksi gitu kan, atau gimana gitu ya. Tapi kalau dari pandangan saya, emang perempuan itu yang mau, bener kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi emang tujuan dia itu untuk mencari engagement. Iya gak sih? Nggak tahu, lu tanyakan ke orang. Ini kan asumsinya lu ya. Iya. Ini lu berasumsi nih istilahnya ya. Kita nggak pernah tahu ketika orang itu memposting diri dia, memposting fotonya dengan bentuk yang sedemikian rupa, maksudnya seperti apa, we never know gitu ya. Itu kan asumsi lu ya. Mungkin maybe yes, maybe no gitu, bahwa dia ingin mencari perhatian, mencari atensi gitu, bahwa ingin menarik perhatian orang lah. Terus nanti ada yang komen, wah seksi nih, wah segala macam gitu. Tapi kita ya sebagai manusia yang beradab gitu ya, kan orang Indonesia banyak banget, kita harus beradab kayak gitu kan, sebagai manusia yang beradab gitu dan punya etika bermedia sosial juga. Ya udahlah, ketika misalnya orang posting gitu, misalnya pakai pakaian yang terbuka gitu kan, terus mungkin dari tulisannya, dari captionnya mengandung unsur-unsur yang sensual, ya udah biarin aja gitu. Pun kalau lu pengen kasih komentar, ya kasih komentar dengan elegan aja gitu. Gue tuh punya prinsip ya, ketika kita ingin merespon segala hal tuh dengan cara yang elegan gitu. Kita punya banyak opsi nih untuk kita bisa bereaksi gitu kan, jadi nggak mesti jadi kayak mungkin dalam tanda kutip orang rendahan gitu ya. Wah gini nggak mesti gitu. Jadi kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk memposting apapun. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri gitu. Jadi sudahlah. Setuju banget soalnya emang yang bisa dikontrol itu emang diri kita sendiri kan. Kita mau komen apa di medsos kan emang itu tangan kita, pikiran kita. Kalau nanti kita komen nyeleneh kita di penjara, ya salah diri sendiri lah. Oke. Ya, terakhir enggak terakhir kali ya teman-teman ya. Wah, gimana nih hostnya? Soalnya saya ini nggak dapet briefing nih, ini udah mau berapa menit lagi nih. Masih panjang ya? Masih panjang. Bagaimana, kan tadi kan kita bahas bagus-bagusnya dari RUU TPKS, Undang-Undang TPKS ya, Perenggajian Rancangan. Kira-kira menurut Kak Irma sendiri, Undang-Undang TPKS ini sudah sempurnakah atau udah sebagus itukah, atau masih perlu penyempurnaan, atau Kak Irma punya
apa yang ingin diajukan lagi gitu untuk lebih baik lagi terkait penanganan dan penindakan terhadap kekerasan seksual ini gitu. Oke, ya sebagai produk hukum sebetulnya UU TPKS ini sudah cukup baik lah ya, sudah cukup baik dengan proses dan dinamikanya yang jelimet itu kurang lebih 10 tahun kita sama-sama berjuang gitu, aktivis perempuan dan yang lain-lainnya gitu. Dan gak boleh berhenti sampai di sini dong, masa iya ketika misalnya lu nih bikin kue gitu kan, bikin masakan gitu, udah ribet siapin bahan-bahannya, udah ribet masaknya, terus udah jadi udah didimin, nggak mungkin dong, harus kita pergunakan gitu. Kalau makanan dimakan ya, kalau produk hukum ya kita implementasikan gitu kan. Jadi harapannya semoga ke depan implementasinya bisa semaksimal mungkin gitu, dan pasti dari sebuah undang-undang kan harus ada turunan-turunannya, tadi itu peraturan perpres atau misalnya perda gitu. Terus juga kita harus banyak melakukan pelatihan untuk para penegak hukum gitu kan, supaya mereka punya perspektif gender dan perspektif korban yang baik gitu. Jangan sampai kita sudah punya produk hukum yang sangat baik, yang sangat bagus, tapi implementasinya terhambat karena penegak hukumnya tidak bisa bekerja seperti apa yang kita harapkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebetulnya dari adanya UU TPKS ini makin makin melahirkan banyak PR lah untuk kita semua gitu. Pun sebagai, mungkin kita kan di luar lingkungan hukum itu tadi lah ya, mungkin kita sebagai mahasiswa nih ya, sebagai mahasiswa, sebagai sarjana ya bisa lah melakukan edukasi gitu, bahwa kekerasan seksual itu tidak baik, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa aja, bagaimana cara pencegahannya gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita juga ikut berkontribusi nih secara langsung, meskipun tidak signifikan ya, tapi kita bisa, oh ada nih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kita punya Instagram semua dong pastinya ya kan, kita bisa repost, kita bisa campaign gitu kan, kita bisa kasih edukasi secara digital gitu. Jadi jangan sampai berhenti cuma sampai di sini aja. Jadi edukasi dan sosialisasi itu penting ya. Betul banget. Dan juga pelatihan ya. Betul. Pelatihan terhadap aparat-aparatnya juga. Berhubung hari ini ya, karena diuploadnya ini hari Kartini, mungkin ingin nanya aja gitu Kak Irma, pendapat Kak Irma soal perjuangan ibu kita Kartini ya, ibu kita Kartini yang namanya Harum ya, kebetulan namanya Harum. Gimana gitu pendapat Kak Irma soal perjuangan dari RA Kartini itu sendiri, dan apa yang menjadi apa yang menjadi inspirasi, apa yang bisa diambil hikmah dari perjuangan RA Kartini itu kepada diri kita, kepada baik perempuan maupun laki-laki pastinya ya, untuk memaknai Hari Kartini sebagai kesetaraan gender gitu. Iya, mungkin bisa dijawab gitu. Oke, nah kalau kita refleksi ya tentang perjuangan dari Kartini, itu kan memang salah satu perempuan yang cukup memiliki pemikiran yang cukup maju pada zamannya gitu. Jadi waktu itu dia sudah bisa, dia kan sebagai anak bangsawan gitu ya, punya akses untuk bisa sekolah, tapi sekolahnya juga sayang banget cuma sampai umur 12 tahun gitu, karena menurut adat dan kebiasaan pada saat itu ketika anak perempuan sudah berusia 12 tahun itu harus dipingit gitu. Akhirnya dia dipingit sama ayahnya, sama keluarganya gitu. Tapi karena memang dari background keluarganya juga sudah memiliki pemikiran yang maju, sudah tahu perkembangan di dunia barat seperti apa. Akhirnya Kartini itu punya akses untuk bisa baca, untuk bisa bertukar surat dengan kawan-kawannya yang dari Belanda gitu. Dia juga baca majalah-majalah tentang feminis, tahu tentang perkembangan perempuan di dunia luar itu seperti apa gitu. Akhirnya dia tergerak dan dia merefleksikan gitu bahwa oh, perempuan di Bumi Putra ini masih segini loh, padahal di barat tuh sudah sebegitu majunya gitu. Saya sebagai perempuan juga ingin bisa menempuh pendidikan lebih lanjut gitu, ingin bisa mendirikan sekolah perempuan, ingin bisa memberdayakan perempuan gitu. Jadi pada saat itu Kartini sudah sangat sedemikian maju pemikirannya, tapi karena adat istiadat dan budaya yang ada, akhirnya dia juga mau nggak mau harus mengikuti gitu kan. Akhirnya juga Kartini menikah gitu. Pun mungkin banyak yang ngekritik ya bahwa Kartini akhirnya menikah kok segala macam gitu. Kartini tuh menikah dengan seorang bupati dari Rembang yang memang punya visi misi yang sama gitu. Dia sangat mendukung Kartini untuk bisa mendirikan sebuah sekolah, untuk Kartini bisa menjadi seorang guru, untuk bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana gitu. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk menikah gitu. Padahal pada saat itu belum lama Kartini tuh sudah mungkin dapat surat pemberitahuan gitu ya, bahwa dia tuh
diperbolehkan dan didukung oleh pemerintah Belanda untuk bisa sekolah ke Betawi gitu. Padahal kayak gue tinggal berangkat nih, tapi di situ dia menolak karena dia harus menikah gitu kan, dan dia juga pertimbangannya dia menikah dengan seorang laki-laki yang memang satu visi misi sama dia gitu. Nah, apa sih yang bisa kita ambil nih nilai-nilai perjuangan Kartini pada saat itu untuk keadaan sekarang gitu? Itu Kartini tuh tahun 1900 ya, dia memperjuangkan pendidikan untuk perempuan gitu. Dan sayangnya pada saat ini masih banyak anak perempuan yang merasakan susahnya untuk bisa mendapatkan akses pendidikan gitu. Udah dari 1800 sampai 2022, tapi masih ada masih banyak loh yang susah untuk bisa dapat pendidikan nih, anak perempuan. Nah, itulah yang masih harus kita perjuangkan gitu, karena gue punya pemikiran yang sama Kartini ya. Kita sebagai perempuan yang nantinya juga mendidik anak gitu, kita harus bisa memberdayakan diri sendiri gitu. Terus Soekarno juga di buku Sarinah bilang, wahai kaum wanita, kalau bukan kamu yang berusaha untuk keluar dari keterkungkungan, mungkin kayak gitu ya, keluar dari keterkungkungan, keluar dari masalah, ya siapa lagi gitu yang bisa menyelamatkan diri kita, ya hanya diri kita sendiri gitu loh istilahnya gitu. Jadi gue berharap makin banyak nih perempuan-perempuan yang sadar bahwa penting banget kita untuk bisa mendapatkan pendidikan gitu, untuk bisa menjadi diri kita sendiri, untuk bisa berdiri di kaki sendiri, bisa mandiri kayak gitu. Karena kita hidup di dunia yang banyak banget ketidakadilan itu mengarah kepada kita gitu. Jadi kita tuh hidup mungkin di sekelilingi dengan busur panah gitu ya, tapi kita harus tetap kuat, tetap harus maju gitu loh. Jadi mungkin itu sih refleksinya ya, hikmahnya, nilai-nilainya. Jadi jangan sampai perjuangan Kartini itu stagnan ya, meskipun nggak mundur, stagnan gitu loh, kayak masih tetap susah nih untuk perempuan bisa dapat pendidikan gitu. Jangan sampai, karena kan sekarang akses udah banyak ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, meskipun pasti akan ada tantangan lagi gitu ya, begitulah realitanya. Tapi ya udah, semoga bisa tetap semangat semuanya. Oke, tetap semangat semuanya. Ya, mungkin itu ya teman-teman semuanya perbincangan kita sore hari ini. Nah, terima kasih banyak telah menonton, dan nanti kita ketemu lagi di Bisa Pol, Bincang Santai Politik. Ciao.